Hai geng, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan merekap alur cerita film asal Korea Selatan yang berjudul The Divine Fury. Tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita mulai ke alur ceritanya, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu agar nantinya channel ini dapat lebih berkembang. Baiklah, pasang headsetnya, jauhi keramaian, dan ini dia The Divine Fury. Film ini menceritakan seorang anak bernama Young Ho. Ia tinggal bersama ayahnya di sebuah rusun, sedangkan ibunya sudah lama meninggal sewaktu melahirkannya. Pada suatu malam, sang ayah yang bernama Park meninggalkan Young Ho untuk menjalankan tugasnya sebagai polisi. Ketika sedang berjaga di suatu jalan, ia mendapati seorang pengemudi dengan tatapan yang cukup aneh, serta menggunakan cincin ornamen gagak di jarinya. Setelah itu, kejadian buruk menimpa Park. Tiba-tiba si pengemudi langsung memacu kendaraannya dengan sangat kencang, sehingga Park yang sedang melakukan pemeriksaan terseret sangat jauh. Sampai akhirnya Park tidak lagi mampu bertahan. Lalu ia terpelanting ke jalanan hingga ia tak sadarkan diri. Jelas ini adalah pukulan keras bagi Young Ho, di mana ia mendapati ayahnya yang kritis akibat kecelakaan tadi. Kemudian ia pergi ke sebuah gereja dan berdoa untuk memohon kepada Tuhan agar ayahnya bisa dipulihkan. Kemudian ia dihampiri oleh seorang pastor yang mengatakan, Tuhan pasti mendengarkan orang yang tulus dalam berdoa. Tetapi sepertinya Tuhan punya rencana lain, karena setelah itu diperlihatkan Park tidak lagi mampu bertahan, dan ia menghembuskan napas terakhirnya. Kembali lagi kepada Young Ho. Di sini ia bermimpi bertemu dengan ayahnya. Sang ayah mengucapkan salam perpisahan dan juga memberikan nasihat kepada Young Ho agar Young Ho menjadi orang yang baik dan berguna bagi sesama. Kemudian Young Ho pun terbangun. Ketika di pemakaman ayahnya, Pak Pastor yang menghampirinya sewaktu di gereja pun datang. Young Ho yang melihatnya pun marah dan segera melemparnya dengan salib, hingga membuat wajah Pak Pastor itu berdarah. Young Ho mengatakan kalau Pak Pastor itu pembohong dan menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu. Sejak saat itu Young Ho sangat membenci salib dan ia tidak percaya dengan adanya Tuhan. 20 tahun pun berlalu. Terlihat Young Ho sudah dewasa dan ia menjalani profesinya sebagai atlet MMA profesional. Terlihat ia akan bertarung dengan seorang bule yang bernama John White. Lalu tanpa sengaja ia melihat tato salib di punggung lawannya ini. Dengan seketika marahnya muncul, dan ia mulai mendapatkan bisikan dari setan untuk menghabisi lawannya sehingga ia bertarung seperti kesetanan dan dikendalikan oleh sosok yang tak kasat mata. Setelah itu, ia kembali bermimpi bertemu dengan ayahnya. Dan lagi-lagi amarahnya muncul ketika ia melihat salib. Tetapi saat ia akan membuang salib itu, tiba-tiba salib itu melekat pada tangannya dan terbakar. Di saat yang bersamaan juga terlihat ada roh jahat yang keluar dari tubuhnya, dan ia pun terbangun. Walaupun hanya mimpi, tetapi kejadian itu terasa sangat nyata, bahkan meninggalkan luka berbentuk lubang di tangan kanannya. Namun di sini dokter mengatakan bahwa itu hanya luka biasa dan akan sembuh setelah diberi obat. Pada suatu malam terlihat Young Ho sedang tidur di apartemennya, dan terlihat ada roh jahat yang berusaha masuk ke dalam tubuhnya. Namun roh itu tiba-tiba kabur setelah melihat luka di tangan kanan Young Ho. Kemudian luka yang ada di tangan kanan Young Ho mengeluarkan banyak darah. Kejadian itu tidak hanya terjadi satu malam saja, bahkan di malam-malam berikutnya juga terjadi hal yang sama. Dan yang lebih parahnya lagi, roh jahat di sekitar Young Ho semakin bertambah banyak. Walaupun sudah beberapa kali memeriksakannya ke dokter, tetapi ia tidak mendapatkan titik terang. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk mendatangi seorang cenayang. Cenayang ini bernama Yongjo. Walaupun dia ini buta, tetapi ia bisa melihat kalau banyak sekali roh jahat di sekitar Young Ho. Selain roh jahat,
Ia juga melihat ada sesuatu yang bercahaya. Ternyata itu adalah cincin dari ayah Yongho. Karena sang ayah adalah orang yang sangat baik semasa hidupnya, sehingga energi positifnya melekat pada benda yang sering ia gunakan. Lalu ia juga melihat cahaya yang dipancarkan dari lubang luka di tangan kanan Yongho. Tampaknya ini adalah suatu berkat, dan nanti kita akan ketahui bersama apa kegunaannya. Scene beralih ke sebuah bangunan gereja. Di sini terlihat ada dua orang yang sedang melakukan pengusiran roh jahat. Dua orang ini bernama Bapaan dan juga pastor muda bernama Choi. Tampaknya roh jahat yang sedang mereka hadapi saat ini sangat kuat. Terlihat mereka sangat kewalahan dalam mengatasinya, sehingga membuat pastor Choi menyerah setelah mendapatkan serangan fisik dari orang yang kerasukan tersebut. Tak lama kemudian Yongho datang dan langsung memberikan perlawanan kepada orang yang kerasukan tersebut. Dengan pengalamannya menjadi atlet MMA profesional, ia bisa dengan mudah menguasai pertarungan. Lalu tanpa sengaja Yongho memegang kepala orang itu dengan tangan kanannya, dan seketika mengeluarkan kobaran api. Dan disinilah kita baru tahu ternyata luka di tangan kanannya ini berkegunaan untuk mengusir roh jahat. Yongho yang bisa tiba-tiba berada di sini karena mengikuti petunjuk dari Chena yang tadi. Di sini Yongho menceritakan semua yang ia alami kepada Bapaan, dan Bapaan membenarkan bahwa itu adalah suatu berkat. Karena lubang di tangannya itu diibaratkan seperti tangan Yesus yang berlubang karena ditancapkan paku saat disalibkan. Kemudian Bapaan mendatangi kamar apartemen Yongho untuk memberikan doa, dan juga meninggalkan kalung salib sebagai suatu perlindungan. Sehingga pada malam harinya Yongho bisa tidur dengan tenang tanpa gangguan apapun. Tetapi keesokan paginya, Yongho menyadari keberadaan kalung salib itu di dalam kamarnya. Sedangkan di sini dia masih tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Dan akhirnya ia mencari tahu keberadaan Bapaan untuk mengembalikan kalungnya. Dia juga mendapatkan info dari pastor di suatu gereja bahwa Bapaan dikirim dari Vatikan untuk melakukan pengusiran roh jahat di Korea Selatan, tepatnya di Seoul. Di sisi lain tampak Bapaan sedang menelpon seorang uskup. Dari pembicaraannya ini dapat diketahui bahwa beliau sedang memburu ketua sekte ilmu hitam. Dan beliau juga yakin bahwa orang itu sedang berada di Seoul. Setelah itu, diperlihatkan seseorang bernama Jishin. Dia merupakan anggota sekte ilmu hitam. Aksinya dilakukan di balik sebuah klub Arab bintang 5 yang memiliki logo seperti kepala Baphomet. Tampak dia juga menggunakan cincin ornamen gagak, sama seperti yang dulu dilihat Park ayahnya Yongho. Kemungkinan dia adalah orang yang 20 tahun lalu membunuh ayah Yongho, tetapi penuaannya terhambat karena ilmu hitam yang dimilikinya. Seringkali ia memasukkan roh jahat ke dalam tubuh seseorang untuk melakukan suatu misi. Tidak terkecuali kasus kerasukan yang tadi ditangani oleh Bapaan adalah ulah Jishin. Kembali lagi kepada Yongho. Lagi-lagi ia mengalami gangguan di malam hari setelah menyingkirkan kalung salib tadi, serta tangannya juga yang banyak mengeluarkan darah, sampai akhirnya ia memutuskan untuk menemui Bapaan. Dan sesampainya di tempat Bapaan, Yongho sedikit terkejut karena melihat banyak bekas luka di tubuh Bapaan. Sepertinya itu dampak dari pengusiran roh jahat yang selama ini dilakukan. Lalu diberikannya kalung salib tadi kepada Yongho, tetapi dia masih tidak percaya dengan keberadaan Tuhan karena kekecewaannya di masa lalu, di mana dia sudah berdoa sepenuh hati kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menyelamatkan ayahnya yang sedang sekarat. Di sini Bapaan memberikan pencerahan, di mana dia juga pernah mengalami posisi yang sama seperti Yongho, yaitu saat kehilangan seseorang yang dulu pernah mengajarkannya tentang eksorsis. Kemudian Yongho termenung setelah mendengarkan cerita beliau. Lalu Yongho mengantarkan Bapaan untuk menjalankan tugasnya sebagai pengusir setan. Dengan seketika ia melihat Bapaan sama seperti ia melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Di sini hatinya terketuk, dan ia memutuskan untuk membantu Bapaan.
Pemohon kali ini adalah seorang ibu rumah tangga yang mengeluh anaknya kerasukan roh jahat dan sering bertingkah laku aneh. Terlihat juga kondisi ibunya ini sangat kacau, dengan banyak luka di wajahnya dan seperti orang stres. Sesampainya di sebuah kamar, terlihat seorang wanita bernama Sojin. Terlihat wanita ini tidak menunjukkan gejala yang aneh. Bahkan saat ditempelkan salib dan dibacakan doa, tidak memberikan reaksi apapun. Malah di sini Sojin berkata bahwa ia tidak kerasukan, melainkan si ibulah yang belakangan ini sering bertingkah laku aneh dan sering melukai dirinya sendiri. Jadi, siapakah yang sebenarnya kerasukan? Kalian penasaran? Tunggu kelanjutannya di part 2, gengs. Oke, gengs.